pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Halo para murid semua, jumpa lagi bersama Ibu Atika, guru SMP Negeri 8 Lubuk Linggau dalam program acara Ayo Belajar bersama Silam Pari TV. Hari ini sebagai darah pelaut Indonesia, kita akan membantu petualangan Jack and Neverland menemukan rute pencarian harta karun di Pulau Enggano yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Pulau ini berada di sebelah barat kota Bengkulu dengan koordinat 5 derajat lintang selatan dan 102 derajat bujur timur. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Apa sih sistem koordinat Kartesius? Sistem koordinat Kartesius adalah cara menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan berurutan. Nah, di sini sudah Ibu gambarkan atau sudah saya letakkan posisi perjalanan yang akan dilalui Jack dalam petualangan Jack and Neverland. Untuk melakukan petualangan Jack and Neverland di Provinsi Bengkulu, ada baiknya kita menggunakan sistem koordinat Kartesius untuk menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan berurutan. Bagaimana caranya? Yang pertama, siswa dapat menentukan bidang koordinat Kartesius, yaitu dengan cara menentukan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu disebut dengan absis. Absis itu ditarik dari titik pusat. Nah, di sini kira-kira dari posisi Jack, rumah dan pedesaan, pohon kelapa, bajak laut, izi, sungai, pohon kelapa, dan harta karun. Kira-kira posisi yang paling pas untuk melakukan pengamatan ketika kita akan menentukan rute perjalanan adventure kita, di mana ya yang paling pas? Kalau kita perhatikan, sepertinya dari pohon kelapa ini adalah posisi yang paling pas untuk kita menentukan titik awal perjalanan kita. Maka dari pohon kelapa ini kita akan menarik sumbu X atau disebut dengan absis. Sumbu X atau absis itu adalah garis yang ditarik secara horizontal. Ini disebut garis horizontal sumbu X atau absis. Berikutnya, bidang Kartesius itu terbuat dari sumbu Y atau disebut juga dengan ordinat. Ordinat itu adalah garis yang ditarik secara vertikal. Karena tadi kita sudah menentukan titik awal perjalanan kita, maka kita akan berpatokan pada titik awal perjalanan kita. Kita tarik garis vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Kalau sumbu X disebut dengan absis. Jadi di sini kita sudah menggambarkan yang namanya bidang Kartesius, yaitu terdiri dari sumbu X atau absis dan sumbu Y atau ordinat. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y pada pohon kelapa ini biasanya diberi nama titik O atau 0,0 atau disebut juga dengan titik pusat. Dari sini kita akan terus memahami bidang Kartesius. Sekarang kita bahas tentang absis atau sumbu X. Di sebelah kanan 0 sumbu X itu bernilai positif.
Baru kita kasih angkanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan ya anak-anak, jarak untuk setiap angka yang dituliskan itu harus berjarak 1 kotak. Untuk sumbu X di sebelah kiri 0 itu bernilai negatif. Maka setelah 0 itu adalah min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan ke ordinat atau sumbu Y. Ordinat atau sumbu Y di atas 0 itu bernilai positif. Maka setelah 0 adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Di bawah 0 sumbu Y atau ordinat itu bernilai negatif. Maka kita tuliskan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, itu adalah mengenal bidang kartesius. Berikutnya, kita akan mengenal kuadran pada bidang kartesius. Kuadran pada bidang kartesius ada 4. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1, daerah X positif, Y positif, ini adalah kuadran 1. Kuadran 2 itu adalah X bernilai negatif, Y bernilai positif. Maka daerah ini adalah kuadran 2. Berikutnya kuadran ketiga. Kuadran ketiga, X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Maka ini disebut dengan kuadran ketiga. Selanjutnya adalah kuadran keempat. Kalau kita perhatikan, coba anak-anak perhatikan, apakah X-nya bernilai positif? Ya. Bagaimana dengan Y-nya? Apakah bernilai negatif? Ya. Ternyata di kuadran 4, X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Maka ini disebut dengan kuadran keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah memahami kuadran pada bidang kartesius. Kuadran 1, kalau kita perhatikan ada siapa di kuadran 1? Ada rumah dan pemandangan. Di kuadran 2 ada siapa? Ada Jack. Di kuadran ketiga ada siapa? Ada sungai, pohon kelapa, dan harta karun. Di kuadran keempat ada apa ya? Di kuadran keempat ada bajak laut dan temannya Jack, yaitu Easy. Bagaimana anak-anak? Pertama, kita telah menentukan bidang kartesius yang terdiri dari absis atau sumbu X. Yang kedua, bidang kartesius dibuat dari ordinat atau sumbu Y. Yang kedua adalah menentukan kuadran pada bidang kartesius. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya, setelah kita memahami bidang kartesius, kuadran pada bidang kartesius, berikutnya kita akan menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Ingat ya, titik koordinat pada bidang kartesius itu diwakili oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau kita lihat di sini, pada kuadran 1 ini terdapat pemandangan dan rumah. Di kuadran 1 pemandangan rumah itu terletak di koordinat berapa ya? Koordinat itu terbuat dari titik koordinat itu diwakili dengan X dan Y. Misalnya di sini ada rumah dan pemandangan. Kita misalkan rumah dan pemandangan adalah titik A. Maka koordinat titik A, X-nya berapa? Kita lihat di sumbu X. Oh, X-nya yang sejajar dengan pemandangan dan rumah adalah 2.
maka X-nya bernilai 2. Kemudian Y. Y pada gambar pemandangan dan rumah itu terletak di koordinat berapa? Kita lihat sumbu Y. Oh, ternyata Y-nya juga 2. Kita tuliskan Y-nya 2. Maka rumah dan pemandangan ini berada di koordinat 2,2. Pertemuan sumbu X dan sumbu Y, maka itu disebut dengan titik koordinat. Yang berikutnya, Jack. Jack ini berada di koordinat berapa, Jack? Kita misalkan Jack adalah titik B. X-nya berapa? Kita lihat di sumbu X atau apsis yang sejajar dengan Jack. Oh, ternyata X-nya adalah min 2. Y-nya bagaimana? Kita lihat lagi posisi Jack ke sumbu Y atau ordinat. Ternyata dia sejajar dengan 3. Maka Y-nya adalah 3. Jadi posisi Jack itu berada di koordinat min 2,3. Pertemuan apsis dan ordinat itu disebut dengan titik koordinat. Bagaimana dengan kuadran ketiga? Kuadran ketiga kita lihat di sini ada sungai. Kira-kira sungai ini di kuadran berapa ya? Ibu misalkan dulu, sungai adalah titik C. Ternyata sungai berada di koordinat min 1, min 2. Kita lanjut di kuadran keempat. Oh, menyeramkan. Ini ada gambar bajak laut, bendera bajak laut. Kira-kira si bajak laut ada di koordinat berapa ya? Biar kita nggak ketangkep nanti. Saya misalkan bajak laut adalah titik D. Maka bajak laut berada di koordinat X-nya 2, Y-nya min 2. Maka koordinatnya adalah 2, min 2. Nah, itu tadi cara kita menentukan titik koordinat pada bidang kartesius. Bu, kenapa pohon kelapa, harta karun, dan izi belum dituliskan koordinatnya? Itu coba kalian pikirkan kira-kira di mana ya koordinatnya dan berapa koordinatnya. Bagaimana anak-anak? Sudah menentukan posisi pohon kelapa dan harta karun di kuadran ketiga, kemudian posisi izi di kuadran keempat? Ibu yakin anak-anak semua sudah bisa menentukannya. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, tadi titik A adalah pemandangan dan rumah, B adalah Jack, sungai adalah C, kemudian bajak laut adalah titik D. Berikutnya kita misalkan lagi, pohon kelapa adalah titik E. Berapa ya? Oh iya, di koordinat min 2, min 3. Ayo, siapa yang jawabannya betul? Bagus sekali. Kita lanjutkan. Di mana letak posisi harta karun? Harta karun kita misalkan adalah titik F. Ya, harta karun berada di koordinat min 2, min 5. Bagaimana dengan izi? Kita misalkan izi adalah titik G. Perhatikan ya, penulisan titik pada koordinat harus menggunakan huruf kapital. Hurufnya harus huruf kapital. Maka titik G atau izi berada di koordinat 3, min 3. Nah, sudah selesai kita menentukan posisi objek. Kira-kira Jack kan sudah melihat posisi yang paling tepat adalah di pohon kelapa. Berarti Jack sudah berada di sini. Kira-kira
untuk menemukan harta karun, Jack harus kemana dulu ya? Sepertinya Jack harus menemukan temannya dahulu, yaitu Izzy. Kalau kita lihat di sini, Jack sudah tahu rumah Izzy terletak di koordinat 2,-2. Artinya Jack bisa melakukan perjalanan dari titik B, dia menuju ke titik pusat. Kemudian Jack melakukan perjalanan ke rumah Izzy terlebih dahulu, yaitu ke titik A. Nah, dari titik A ternyata ada nggak ya Izzy-nya, sahabatnya Jack? Oh, tidak ada. Di manakah Izzy? Oh, ternyata Izzy ada di kuadran ke-4, bukan kuadran ketiga. Harta karunnya ternyata ada di kuadran ke-3, harus melewati sungai, pohon kelapa, baru bisa menemukan harta karun. Jadi Jack harus bertemu dulu dengan Izzy. Untuk bertemu dengan Izzy tidak mudah. Dia harus melewati bajak laut. Setelah Jack berada di posisi awal atau posisi pusat, dia akan mengunjungi rumah Izzy dan mengecek keberadaan Izzy. Ternyata Izzy tidak ada. Setelah diselidiki, oh Izzy berada di bawah pengawasan bajak laut. Maka Jack menuju ke tempat bajak laut. Akhirnya terjadi pertempuran antara Jack dan bajak laut. Dan Jack pun memenangkan, bisa menyelamatkan Izzy. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Dari sini Jack dan Izzy berkompromi. Kira-kira kita mau langsung ke peta harta karunnya atau posisi harta karun, atau kita harus melewati rute sungai, pohon kelapa, baru ke harta karun. Setelah dipertimbangkan, kita pilih saja rute yang paling singkat atau paling pendek, yaitu kita langsung menuju ke harta karun. Maka Jack dan Izzy menuju posisi harta karun berada. Yeay, akhirnya Jack dan Izzy mendapatkan harta karun di Pulau Enggano, Kepulauan Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Indonesia. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Jadi, Ibu simpulkan kenapa kita harus mempelajari sistem koordinat Kartesius, agar dalam menentukan rute perjalanan itu lebih mudah. Jadi ini contoh yang paling sederhana. Seandainya kalian menjadi pilot atau pelaut, bagaimana mau menentukan jalan? Nah, di sana ada namanya navigasi. Navigasi itu menggunakan sistem koordinat Kartesius. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu di rumah bisa belajar dengan semangat. Sampai jumpa.